Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari. Teman-teman semua, terima kasih atas waktunya yang telah merapat kembali ke ruang UKS ini untuk berbagi praktik tentang diseminasi pembelajaran sosial dan emosional. Nah, pembelajaran sosial dan emosional ini sebelum kita mempraktikkan kepada anak didik kita, yang pertama kita harus dulu terlebih dahulu ya mengetahui atau memahami apa sih pembelajaran dari sosial dan emosional. Nah, 5 kompetensi dalam sosial dan emosional ini Bapak Ibu guru ya. Yang pertama, di sini yang paling utama itu tentang kesadaran diri, bagaimana kita menumbuhkan kepada diri kita di kelas, termasuk diri kita sendiri, yaitu kesadaran diri. 5 kompetensinya yaitu kemudian manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, 5 kompetensi sosial dan emosionalnya yang nanti akan kita terapkan kepada diri kita sendiri, termasuk saya, ya enggak? Kemudian kepada anak-anak kita. Jadi kita di sini kita belajar bersama, gitu ya. Next. Kemudian, nah, sebelumnya kita harus memahami dulu sih kesadaran diri itu seperti apa. Yang pertama adalah memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai dari diri kita sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dan berbagai situasi dalam konteks kehidupan. Nah, dari kesadaran seperti ini, pertama kita harus memahami dulu nih perasaan, pastinya emosi kita ya, dari bahagia, senang, ya. Kadang-kadang kita kalau misalnya dalam rutinitas kita sebagai guru, kadang-kadang kan kita menemukan emosi-emosi yang tidak bisa datang ya, dari kadang kesel, marah, dan juga terjadi pada sisi kita, pastinya juga terjadi pada kita guru ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat nih, ada misalnya kita misalnya melanggar aturan, ya, disiplinnya kurang, ya. Kemudian ketika datang sekolah dibacakan, pastinya kita di sini akan perasaan atau emosi kita akan tumbuh. Nah, inilah yang harus kita hadapi, itu bagaimana kita memahami perasaan yang timbul dalam diri kita sendiri. Kemudian next, kemudian manajemen diri. Nah, komisi selanjutnya itu mengelola emosi, perilaku secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Seperti apa sih? Pastinya bertanya nih, dia seperti apa? Emosi ya nggak? Nah, di sini Bapak Ibu kita belajar bersama mengelola emosi kita seperti apa, ya nggak? Bagaimana kita menata, kemudian bagaimana kita mengelola, ya nggak? Agar emosi yang terjadi dalam diri kita itu, kemudian perasaan yang ada dalam diri kita itu ya bisa teratur, sehingga ketika kita melakukan pada peserta didik kita yang pastinya gurunya sudah punya pemahaman cara mengatur emosinya, cara memahami atau mengelola emosi. Pastinya dengan manajemen diri itu mengelola emosi ya. Ketika timbul nih perasaan kita, emosi kita di dalam diri kita pastinya timbul ya nggak, dengan berbagai situasi. Nah, bagaimana ini sebagai guru kita harus bisa menerapkan, mengatur, ya nggak, menata agar emosi ini bisa ketika kita keluarkan itu benar-benar misalnya termanage gitu nggak, kita punya masih sadar ya nggak, masih fokus gitu seperti itu ya. Jadi tidak apa yang kita keluarkan itu tetap menilai-nilai kebajikan, nggak langsung marah ya nggak, sehingga nanti